بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah, hadis yang ke-1385. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jauh sapa Ibnu Abbas, kuntu khalfan nabiyyi, saya suatu saat berada di belakang Rasulullah, dari akan Rasulullah, yauman ing dalem suci dina. Suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tiba-tiba Rasulullah bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka, jagalah, jagalah Allah. Maksudnya jaga Allah itu ya, jagalah perintah-perintah Allah ya, untuk kita laksanakan. Maka yahfazka, Allah pun akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ihfadillaha, jagalah perintah-perintah Allah ya, jagalah larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan, maka tajidhu, kamu akan menemuinya, akan mendapati Allah ya. Ikut tujahaka, ada di depan panjenengan, ada di depan. Jadi kalau kita menjaga Allah, menjaga perintah Allah untuk kita laksanakan, semakin baik kita melaksanakan perintah Allah, semakin lebih baik pula Allah memberikan balasan kepada kita. Ya, kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan, maka Allah berada di depan kita. Ya, kita diurus urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta, dan ketika menghendaki suatu hajat tertentu, ya, hajatan min hawaijid daraini, jadi kalau kita menginginkan suatu hajat dari hajat-hajat dunia dan akhirat kita, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah ya. Fa inna biyadihi umurahuma, karena segala urusan dunia akhirat berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sta'anta fasta'idz billah, dan ketika minta pertolongan engkau, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ada juga satu redaksi, wa idza sta'adzanta fasta'idz billah. Kalau ingin minta perlindungan dari segala macam keburukan, kejahatan, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa'lam annal ummata, ini sebetulnya ada panjang ini. Jadi wa tamamuhu, jadi lanjutannya hadis tersebut, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya seluruh umat, seluruh manusia, sekelompok orang, lawi jama'at, andaikan berkumpul, ala ayyafa'uka, untuk bermanfaat kepadamu, bisyai'in, dengan segala macam, dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau sudah menjadi ketentuan Allah, ya, siapapun tidak akan ada yang memberikan manfaat kepada kita sedikit pun. Begitupun sebaliknya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in, andaikan seluruh manusia ini, sekelompok orang ini berbuat madarat, menyakitimu ya, andaikan menghendaki untuk mendaruratkanmu bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka mereka pun tidak akan dapat memberikan madarat kepadamu, illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan jaffatil aqlam, sudah kering tintanya Allah, ya, tinta-tinta untuk mencatat amal manusia. Wa tuwibat as-suhufu, dan sudah dilipat, sudah ditutup, ya, suhuf, lembaran-lembaran Allah. Ini menggambarkan bahwa semua ketentuan nasib-nasib kula jenengan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun tidak akan memberi manfaat kepada kita sedikit pun kecuali yang sudah ditentukan Allah. Tidak ada seorang pun yang memberikan madarat kepada kita sedikit pun kecuali yang sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jamaah sekalian, maka tadi disebutkan wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka ketika minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena doa silahul mukmin. Nah, doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa itu termasuk yang ada satu redaksi itu merubah takdir. Jadi takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu ada kemungkinan bisa dirubah dengan doa-doa yang mustajabah. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah. Termasuk sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina, ya, jelas dari segi persenjataannya jauh lebih modern Israel. Apalagi Israel didukung Amerika dan negara-negara kafir lainnya, laknatullah alaihim. Ya, ini. Tapi dengan kekuatan doa-doa panjenengan, ya, seluruh kaum muslimin, ya, yang ada di dunia, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Ya, betul-betul kita doakan mereka. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna, kata Rasulullah. Orang yang tidak peduli kepada sesama muslim, saudaranya sendiri, dimanapun mereka berada, apalagi yang sedang ditimpa atau dijajah oleh orang-orang Yahudi, laknatullah, orang Israel itu, ya, maka berarti tidak termasuk golongannya umat Rasul. Itu jamaah sekalian, jangan ada yang terprovokasi propaganda orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang laganya Islam, casingnya Islam, tapi dalamannya kafir. Ada yang mengatakan biarin aja Palestina kalah, udah Palestina menang malah kiamat, katanya. Itu membolak-balikkan hadis. Jadi kan ada satu hadis, kalau Palestina sudah menang dari Yahudi, Israel, maka kiamat sudah dekat. Itu dijadikan alasan agar Palestina selalu dijajah. Ini pemahaman yang sangat kurang ajar. Ya, padahal tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Ya, termasuk orang laki-laki menyerupai perempuan itu kan tanda kiamat. LGBT itu tanda kiamat. Akeh maksiat, perzinaan itu tanda kiamat. Kenapa bukan itu saja? Ya, ayo kita berantas perzinahan dari tanda kiamat, harusnya begitu. Ayo kita berantas minum-minuman keras. Gitu. Palestina itu Masya Allah ada beberapa alasan jamaah sekalian kita bilang Palestina itu. Walaupun hanya sekedar doa. Ya, karena Palestina itu di sana ada Masjidil Aqsa, ya kan? Kita tahu Masjidil Aqsa itu pijakan Rasulullah ketika mau Mi'raj itu. Ya, pertama kali Rasulullah memimpin sholat dengan para arwahnya, para nabi, para rasul. Dengan malaikat Jibril, Mikail itu di sana itu. Ya, di sana ada Baitul Maqdis, tempat pertama kali Rasulullah menghadap kiblat waktu itu sebelum pindah ke Masjidil Haram. Ya, Palestina, Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis itu tempat para nabi, para rasul. Ya, itu jemaah sekalian. Dan disitulah Nabi Adam pertama kali membangun masjid di Palestina itu. Itu kita harus membela. Jadi bukan sekedar antar negara. Kalau tak antar negara, kemerdekaan hak setiap bangsa kan. Oh, Palestina itu harus merdeka. Ya, Bani Israel itu dulunya nempel, Pak. Ya, orang merantau itu loh. Ya, kayak pulang itu merantau ke Surabaya, pernah kesasar Joyoboyo. Yo tau kecopetan barang Joyoboyo. Ya aku merantau ke sini loh, Pak. Kayak anak-anakku barang merantau ke sini. Akhirnya beranak pinak dan sebagainya, mereka ngelama. Ya, sedikit demi sedikit tanah orang-orang
Palestina dikuasai dan sebagainya. Ya inilah akibat dari kepemimpinan yang kadang-kadang orang Islam itu meremehkan. Ya, hati-hati. Indonesia bisa jadi demikian kalau kita tidak hati-hati mulai sekarang. Selagi masa ada yang baik-baik, yang soleh-soleh, ya, kita pilih, jangan kita diamkan saja. Oh, urusan politik, yang penting kayak aku duit. Bahaya Pak, nggak usah ditanya, nggak bahaya tak, nggak usah, pasti bahaya. Itu loh, dijaga panjangnya itu, ya. Dan itu termasuk bagian dari agama, gitu, ya. Ini jamaah sekalian. Ada juga yang mengatakan bahwa, loh Palestina ya gitu, Hamas menyerang duluan. Selama ini memang terjajah ya. Ya, kebetulan ada kesempatan untuk menyerang, itu merebut haknya mereka sendiri ya. Gitu Pak. Dan Palestina itu satu-satunya negara yang pertama kali mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Kurang apa persaudaraan kita dengan Palestina? Menurutku masih ada Pak. Ada seorang dosen yang mengatakan salahnya Palestina sendiri, kurang ajar. Ya, ini membolak-balikan fakta Pak, hati-hati. Sudah Hamas itu tertindas, Palestina teraniaya, masih dikatakan teroris loh Pak. Bayangkan. Itu kurang ajar itu, ya. Jadi kok jadi emosi saya. Ya, habis kita doakan Pak, kita hanya bisa mendoakan mereka. Kekuatan kita hanya doa. Sambil kalau ada aksi-aksi bela Palestina, monggo panjenengan ikuti. Ya, insya Allah amanah. Tidak usah ada yang punya pikiran, Allah paling barbarane lah. Datang ke sekian negara, minta bantuan, minta dana. Orang ajar. Ya Pak ya. Orang-orang seperti itu, orang-orang soleh. Jadi modelnya wajah-wajah aja, jenggotnya sepanjang Pak Ahya. Ya hati-hati Pak, buat statement kita, hati-hati terhadap provokasi. Yang jelas Palestina, the real, mereka adalah terjajah, ya, dijajah oleh Israel 75 tahun lebih, ya, itu Pak. Dan betapa ganasnya mereka dengan di backup oleh Amerika dan sekutunya. Itu. Nah kalau jenengan ini kan kalau bisa bukan Amerika, bukan Australia, bukan Singapura. Yang penting pokoknya dagangan pulau jenengan dagangan pusat. Jadi Pak Edi. Ya, dagangan pusat minta kepada Allah. Ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Termasuk dalam urusan pulau jenengan. Ya. Juga enggak boleh begini. Oh, urusan awake dhewe sing kok ada mikir kono barang. Ya apa sih? Kono ya bagian dari kita juga bagian dari mereka. Yo mikir awake dhewe, yo mikir mereka, begitu maksudnya. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kula jenengan dipun paringi kesehatan nggih, dipun paringi panjang umur ya. Dan senantiasa diberikan kecukupan, kelancaran segala usaha kula jenengan nggih. Sedekah yang peduli kepada perjuangan dakwah Islamiyah. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar gambaran saja Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu dengan ikhwah kita, saudara saya, nggak saya sebutkan, seorang anggota DPR pusat yang menceritakan tentang hasil kunjungannya ke luar negeri termasuk ke Palestina. Memang sangat miris ya. Dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah ya, dan diberikan haknya yang sebenarnya untuk merdeka sebagai sesama manusia yang memiliki hak asasi untuk merdeka. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansuril mujahidin fi Palestin وسائر بلاد المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار الظالمين والكافرين والمشركين واليهوديين الملعونين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.